Selamat malam, perkenalkan nama saya Aurelia Teresa Maharani Pertama Jogado dengan NIM 114-24044 dari kelompok 1 kelas 59 TTKI dari jurusan Rekayasa Pertanian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan PGPR untuk Meningkatkan Biomasa Tanaman Pangan Jagung. Untuk abstraknya, penelitian ini meneliti tentang pengaruh PGPR Bacillus sp dan Pseudomonas sp terhadap pertumbuhan dan biomasa jagung, dan PGPR ini meningkatkan tinggi tanaman, panjang akar, bobot segar daun dan akar dibandingkan tanaman yang hanya dilakukan dengan air atau tanaman kontrol. Kemudian Pseudomonas sp ini setelah diteliti lebih efektif dibandingkan Bacillus sp, dan efektivitas PGPR itu dipengaruhi oleh pH tanah, media tanam, dan teknik aplikasi. Berikut ini adalah ringkasan dari abstrak yang telah dibuat. Kemudian untuk sistematika penulisan, terdapat 4 bab utama dalam karya ilmiah ini, yaitu pendahuluan yang merupakan bab 1 yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Kemudian ada bab 3 atau pembahasan yang berisikan tentang pengaruh pemberian PGPR terhadap pertumbuhan tanaman jagung, kemudian efektivitas jenis PGPR berdasarkan bakteri, dan peran faktor lingkungan dalam efektivitas PGPR. Kemudian bab keempat atau bab terakhir ada simpulan dan saran. Kemudian yang tidak termasuk dalam PPT ini, tapi ada dalam karya ilmiah, yaitu ada daftar pustaka dan riwayat hidup dari penulis. Untuk latar belakangnya, secara ringkas, dilatar belakangi oleh jagung yang merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia, yaitu sebagai bahan pangan utama setelah padi. Namun produksinya ini menurun karena adanya hama dan kekeringan, sehingga tanaman jagung ini tidak bisa mencapai produksi panen yang maksimal. Nah, untuk meningkatkannya ini salah satu solusinya itu adalah dengan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yang dimana merupakan bakteri yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman secara alami. Nah, namun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan PGPR ini di Indonesia, yaitu dengan minimnya pengetahuan, kemudian keterbatasan teknologi, serta juga dari lingkungan ekologinya. Nah, kemudian untuk solusinya, pada latar belakang ini, dibuatlah pemilihan PGPR yang spesifik dan edukasi pada petani. Maksud dari pemilihan PGPR spesifik ini dispesifikan pada jenis komoditas tanamannya, serta lingkungan tempat PGPR ini nantinya akan diaplikasikan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada karya ilmiah yang kami buat ini adalah bagaimana pengaruh pemberian PGPR terhadap peningkatan biomasa tanaman pangan. Kemudian yang kedua adalah jenis PGPR mana yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan biomasa pada tumbuhan pangan. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi efektivitas PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman pangan. Kemudian yang terakhir, bagaimana perbandingan hasil biomasa antara tanaman yang diberikan PGPR dan yang tidak. Kemudian lanjut ke tujuannya. Tujuan dari karya ilmiah yang kami buat ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemberian PGPR terhadap peningkatan biomasa tanaman pangan, terutama tanaman Zea mays atau jagung. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis PGPR yang paling efektif dalam meningkatkan biomasa, yang dimana kami menggunakan Pseudomonas dan subtilis. Kemudian yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh kondisi lingkungan terhadap efektivitas PGPR dalam pertumbuhan tanaman pangan. Kemudian terakhir adalah membandingkan hasil biomasa antara tanaman yang telah diberikan PGPR dengan tanaman kontrol. Kemudian untuk manfaat dan metode, untuk manfaat dari karya ilmiah kami sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu mikrobiologi tanaman, yang dimana biasanya itu khususnya mengenai peran PGPR dalam meningkatkan biomasa tanaman pangan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi praktis tentang jenis PGPR yang paling efektif untuk diaplikasikan secara berkelanjutan guna meningkatkan hasil pertanian. Kemudian yang ketiga adalah menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan budidaya dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PGPR serta aplikasinya itu bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang mana. Kemudian keempat adalah mendorong penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan melalui pemanfaatan agen hayati, yang dimana PGPR ini bisa menjadi pengganti dari pupuk kimia yang masih sering digunakan oleh para petani di Indonesia. Kemudian untuk metodenya yaitu digunakan pendekatan penelitian dengan studi pustaka dari 12 jurnal yang telah kami kumpulkan,
secara berkelompok. Kemudian metode pengumpulan datanya ini secara kualitatif dan deskriptif. Kemudian ada tahapan penelitian yang kami lakukan, yaitu studi pustaka awal, yang dimana studi pustaka awal ini mengumpulkan dan mempelajari literatur terkait PGPR. Kemudian yang kedua adalah pengkajian aplikasi PGPR dengan menelaah bagaimana metode aplikasi PGPR pada tanaman jagung berdasarkan laporan atau jurnal-jurnal yang sudah kami kumpulkan. Kemudian yang ketiga itu adalah pengumpulan dan penyusunan data biomasa yang berdasarkan literatur yang memiliki parameter pertumbuhan biomasa dari tanaman jagung. Kemudian yang keempat adalah analisis data dan uji statistik dengan menganalisis data kualitatif secara statistik dan deskriptif untuk menilai efektivitas masing-masing jenis PGPR terhadap tanaman jagung. Kemudian ada juga ruang lingkup kajian, yaitu objek penelitian ini difokuskan pada tanaman pangan jenis jagung, yaitu Zea mays. Kemudian jenis-jenis PGPR-nya digunakan untuk penelitian secara literatur itu ada 3, yaitu Pseudomonas fluorensis, Bacillus subtilis, dan Aspergillium brillians. Kemudian parameter yang diamatinya itu adalah pertumbuhan biomasa tanaman jagung, serta lingkup tumbuhan-tumbuhnya itu mencakup faktor lingkungan seperti kelembapan tanah, pH, dan suhu untuk menilai pengaruhnya. Kemudian ini ada tinjauan pustaka, itu ada penelitian terdahulu berisikan tentang bagaimana masing-masing jenis dari PGPR ini memiliki fungsi yang spesifik dari masing-masing spesiesnya. Dan beberapa penelitian juga mengungkapkan kalau penggunaan kombinasi itu lebih efektif dibandingkan penggunaan tunggal karena memaksimalkan beberapa mekanisme yang tidak ada. Kemudian untuk landasan teorinya ini berupa jagung itu merupakan komoditas penting. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi biomasa jagung serta apa itu PGPR. Kemudian untuk pembahasan pertama itu pengaruh pemberian PGPR terhadap pertumbuhan tanaman jagung ini yang menggunakan parameter berupa tinggi tanaman, panjang tongkol, dan diameter tongkol, serta bobot kering tanaman, di mana masing-masing PGPR ini bekerja melalui berbagai mekanisme seperti meningkatkan ketersediaan unsur hara, dan pengaruhnya ini dapat diamati melalui berbagai parameter pertumbuhan dan biomasa tanaman yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah efektivitas jenis PGPR berdasarkan bakteri, yang dimana efektivitas PGPR ini itu bergantung pada jenis bakteri yang digunakan. Seperti yang bisa dilihat pada tabel ini, bisa dilihat kalau Pseudomonas fluorensis itu memiliki efektivitas paling tinggi karena dia ini bisa memaksimalkan parameter pengukuran dari tanaman Zea mays. Kemudian, peran faktor lingkungan dalam efektivitas PGPR ini dipengaruhi oleh pH tanah, jenis media tanam, serta metode aplikasinya, entah itu dari perendaman atau penyiraman, contohnya dari Bacillus subtilis yang bisa bertahan dalam kondisi ekstrim dengan membentuk endospora yang kemudian dia nanti akan membantu pertumbuhan dengan sporanya ini. Kemudian ada bab terakhir, yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang kami dapat ini adalah PGPR dapat meningkatkan biomasa tanaman jagung. Kemudian Pseudomonas sp ini merupakan bakteri PGPR yang paling efektif dalam mendukung atau menyokong pertumbuhan tanaman Zea mays. Kemudian ketiga, faktor lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan PGPR seperti suhu, pH, dan kelembapan tanah. Kemudian keempat, tanaman dengan PGPR tumbuh lebih baik daripada tanaman kontrol yang hanya diberikan air saja. Kemudian saran kami terhadap tanaman PGPR ini atau penelitian PGPR ini yang lebih lanjutnya adalah aplikasi PGPR ini perlu dikombinasikan dengan penyiraman, bukan hanya perendaman saja. Kemudian yang kedua, kombinasi Bacillus dan Pseudomonas perlu dieksplorasi lebih lanjut, karena bisa dilihat tadi Pseudomonas memiliki efektivitas yang paling tinggi setelah Bacillus. Sebelum Bacillus. Oleh karena itu perlu dieksplorasi kombinasi dari keduanya, karena duanya sama-sama memiliki efektivitas yang tinggi. Kemudian perlu diuji adaptasi PGPR pada berbagai tanah, kemudian integrasi PGPR dengan pupuk organik dengan biokarbon itu disarankan, dan yang terakhir dosis harus disesuaikan dengan jenis PGPR dan tanaman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.